Waktu itu mobil lu yang narik dia. Lu nggak usah bohong, lu nggak usah bohong deh. Lu nggak usah salah paham. Lu nggak usah bohong. Gua nggak tahu nih orang. Dan kita tunjukin fotonya. Lu kan yang nyulik Bianca. Ini foto lu kan? Ini foto lu kan? Ini foto lu kan? Hah? Lu ngambil dia kan? Ini foto lu kan? Oke, gue jelasin semuanya. Sebenarnya bukan gua yang bawa Bianca. Siapa? Itu semua idenya Putra. Semua itu idenya Putra. Siapa? Putra? Putra siapa? Lu jangan bohong lu. Ngapain gua bohong? Ini muka lu, ini muka lu, ini muka lu. Lu sama cowok ini kan? Siapa cowok ini? Satu ini siapa cowoknya? Ini Putra, ya ini Putra. Ini cewek ini pacarnya si Putra. Dan gua nggak ada apa-apa sama mereka. Gua cuma ngatain Putra doang. Buat ngajak Bianca. Terus di mana Putra sekarang? Ya gua nggak tahu. Lu nggak mungkin lah. Lu, aduh, ini mau lu ini penculikan lu. Gua serahin polisi lu ya. Oke. Tenang. Gua bakal ngakuin semuanya. Jadi sekarang mana? Sekarang Bianca mana? Udah, gua nggak mau ada urusan lu. Yang penting Bianca ketemu. Udah, gua lupain semuanya. Yang penting lu nemuin gua sama Bianca. Udah. Gua waktu itu cuma nganterin Bianca sama Putra ke hotel. Dan itu udah gua nggak ngapa-ngapain lagi. Mereka pergi gitu aja. Dengan di hotel? Iya. Mereka di hotel? Iya. Di mana Putra rumahnya? Di mana Putranya? Gua inget jalannya. Ya udah, di mana jalannya? Di mana jalannya? Jalan Dharma Putra. Dari mana itu? Belakang PIM, Jakarta Selatan. Belakang PIM, Iya, Jakarta Selatan. Kalau ada apa-apa lu gue cari lo. Ya. Jadi malahin jalanin gua. Iya, kalau lu bohong tentang Jangan Putra. gua lah. Kalau lu bohong tentang Putra, pokoknya lu gue cari lo. Udah yuk. Gue udah tahu rumah lu. Yuk, udah yuk. Balik lagi. Akhirnya kita break pencarian dulu. Lihat kondisi Feli yang kakinya kecengklak. Ya, akhirnya dibawa ke dokter, dicek situ. Ya, kemudian diperban kakinya supaya stabil kembali sarafnya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kita ajak lagi klien kita apakah dia mau melanjutkan atau tidak, karena sebentar lagi kita akan pertemukan klien kita sama Bianca yang mudah-mudahan bisa ketemu. Kita cuma berusaha di sini. Pas kita jemput klien kita ke rumahnya. Hah? Kenapa itu? Hah? Itu suara. Kenapa Ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu? Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa Ibu? Di dalam rumahnya Ibu Lani, dia teriak-teriak. Dia maki-maki, dia ngomel sana sini. Udah mirip kayak orang stres. Dia teriak-teriak, dia manggil sana sini, dia maki-maki sana sini. Kenapa Ibu? Itu. Tenang dulu Ibu, tenang dulu Ibu. Gak kontrol lagi emosinya. Kalau yang pertama kita ketemu sama dia, dia kosong pandangannya. Ini nggak beda, dia marah, dia emosi, dia panik di situ. Sampai kita tenangkan berapa kali di situ. Dia minta maaf sama kita. Katanya Ibu Lani ini juga nggak sadar kenapa dia bisa seperti ini. Maaf ya Mbak ya, aduh kenapa sih suka lupa Mbak, saya mah suka lupa. Aduh maaf ya Mbak, maaf. Tante udah pernah periksa ke dokter belum? Iya, saya memang sedang lagi berobat psikiater. Bukan ke psikiater, dokter saraf. Bisa, udah pernah belum? Enggak, saya ke psikiater Mas, tapi Ya saya itu akan kan itu kan secara luar ya Ibu ya. Maksudnya secara dalam internisnya udah pernah cek belum sarafnya Ibu? belum sih. Nah harusnya Tante cek sarafnya. Ya takutnya ada saraf yang mungkin terganggu di situ Tante. Ibu tenang dulu ya. Ibu sabar dulu. Coba jangan banyak pikiran macam-macam dulu. Ya kalau Ibu nggak tenang, ini gimana kita mau bantuin Ibu? Ya. Jadi gini Bu. Kemarin kita udah coba mencari. Terakhir kita kan dapat informasi tentang Dodi yang punya mobil itu. Ingat nggak? Dodi yang cowok yang ada di foto itu yang maksa untuk masuk ke dalam mobil. Ingat nggak? Ya. Terus gimana? Kita udah ke sana. Ya.
Ternyata dia ngaku. Emang dia melakukan itu sama temennya. Dia yang melakukan itu. Iya, dia dipaksa ikut. Ya bisa dibilang mungkin diculik. Diculik? Bianca! Bagaimana nasib anak saya? Diculik ya Allah, ya Allah. Tante tenang dulu Tante, biar dijelasin dulu sebentar Tante ya. Tante tenang dulu Tante. Tante kalau kayak gini ntar kita nggak enak ngejelasinnya. Tante tenang dulu ya. Bagaimana nasibnya dia di sana, diapain dia di sana nanti, ya Allah. Sedang apa di sekarang kita nggak tahu. Dijelasin dulu Tante, tenang sebentar ya Tante ya. Iya Tante ya. Tante tenang ya. Tante. Terus bagaimana kita harus menemuinya, Ya, sabar Mas? dulu, Tante. Masalahnya yang nyulik ini, Bianca tuh kenal Tante. Pacarnya sendiri namanya Putra. Tante tahu Putra? Tante nggak kenal. Ya ampun. Terus sekarang gimana? Nah sekarang kita harus datang ke rumah Putra. Tante. Enggak, ini saya khawatir malah sama Tante. Tante siap nggak menghadapin ini semuanya? Saya mau Bianca kembali, Mas. Saya mau Bianca kembali, Mas. Saya mau Bianca kembali. Kalau Tante mau Bianca kembali, kalau Tante mau Bianca kembali, Tante harus tenang ini. Tante harus siap menghadapin semuanya. Saya pasti sembuh, saya sehat, saya akan tenang kalau misalnya Bianca Iya, kembali, Mbak. Maksudnya dari sekarang Tante juga harus tenang. Tante harus belajar ikhlas dari sekarang. Sampai sana Tante nggak drop. Ya Tante ya. Ya Tante tenang dulu. Bianca di mana kamu? Sedang apa di sekarang, Bianca? Tenang ya. Itu kan informasi terakhir kita dapat Biancanya lagi di rumah Putra. Kalau kita ke sana, tantenya harus tenang dulu tapi. Iya, Mbak. Ya udah, Tante. Tante siap ini ke tempatnya Putra ini. Iya, saya siap, Mas. Saya siap. Benar, Tante ini benar dengan kondisi seperti ini. Iya, nggak apa-apa, Mas. Saya mau ketemu sama Bianca, Mas. Saya mau ketemu Bianca. Ya udah, yuk, Feli nggak apa-apa nih kakinya. Nggak apa-apa bisa. Akhirnya kita ajak Ibu Lani ini menuju ke rumahnya Putra. Buru-buru dia ini udah penasaran sama anaknya, dia rindu sama anaknya di situ. Ayo Mas, cepet Mas, kita ketemu sama Putra Mas. Dia harus tanggung jawab Mas, apapun dia harus tanggung jawab.